Sekarang saatnya kita akan melanjutkan acara ke sesi tanya jawab. Sesi ini dibuka untuk semua hadirin yang hadir, termasuk teman-teman media. Untuk para hadirin yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan menyebutkan nama, dan mohon untuk pertanyaan yang diberikan sesuai dengan materi yang disampaikan. Ya, sebentar. Apabila pertanyaan tidak sesuai dengan materi, maka narasumber berhak untuk menolak menjawab pertanyaan tersebut. Dan kita akan buka 2 sesi dengan masing-masing 3 pertanyaan. Untuk sesi pertama saya mulai, silakan. Bapak. Ya, sebentar ya, Bapak ini dulu. Cek. Terima kasih. Ya, persilakan Pak. Saya dengan Supriyanto dari metropolitanpost.id. Pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu terkait dengan laporan kinerja keuangan, yaitu adanya dengan pendapatan yang naik tapi labanya menurun. Bisa minta tolong dijelaskan. Terus yang kedua tadi ada penjelasan terkait dengan Capex 12 miliar tadi ya Bu ya. Itu digunakannya untuk apa aja? Yang ketiga terkait dengan kerjasama supplier di mancanegara. Ini kan ada efek domino terkait dengan perang dagang ya antara Trump dengan negara-negara lain termasuk Cina. Kira-kira ada pengaruhnya enggak? Karena ini kan ada kaitannya dengan mata uang rupiah termasuk mata uang negara lainnya. Terakhir CSR-nya tadi mungkin belum dijelaskan, mungkin barangkali kalau ada CSR yang dikeluarkan minta tolong dijelaskan. Kalau memang ada CSR. Mungkin tadi terakhir juga pembagian dividen, maaf ya tadi saya kurang jelas, pembagian dividen Nasirups itu apa, itu senilai berapa. Terima kasih. Oke, baik Bapak Supriyanto, kami tampung dulu pertanyaannya dan kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, silakan. Ya, oke, silakan Bapak. Ya. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu Direksi. Ya. Salam kenal, Gafur dari Investor Daily. Izin bertanya soal perseroan memandang prospek bisnis, menyambung yang tadi, prospek bisnisnya di tahun ini itu seperti apa gitu. Lalu kira-kira target pendapatan dan labanya di tahun ini boleh dijelaskan, apakah yakin bakal bertumbuh, lalu alasannya apa? Lalu terakhir selain ini apakah berencana menggelar aksi korporasi yang lain gitu? Aksi korporasi yang lainnya Bu, tahun ini apakah berencana menggelar lagi Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi dengan Bapak Dery betul ya? Oh, Gofur, oke. Kita tampung dulu pertanyaannya. Ya, satu lagi kami persilakan. Satu pertanyaan. Oke, sudah tidak ada, berarti sisa 1 pertanyaannya kami tutup ya. Hanya 2 pertanyaan. Baik, saya persilakan kepada Dewan. Ada di sini. Oh, oke, baik. Silakan. Ya, terima kasih Ibu, Bapak Direksi dan jajaran. Saya Andi dari Tablet Visual. Yang ingin saya kan ini kan PT SKI bergerak di bidang buah ya mayoritas. Nah, untuk jangka panjangnya adakah untuk di bidang-bidang yang lain? Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Andi ya. Baik, saya persilakan untuk Dewan Direksi dan Komisaris untuk menjawab pertanyaan. Ketiga pertanyaan, pertanyaan pertama tadi dari Bapak Supriyanto, pertanyaan kedua dari Bapak Gofur, pertanyaan ketiga dari Bapak Andi. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari rekan-rekan media. Pertanyaannya sangat kritis dan sangat bagus ya. Oke, pertanyaan dari Bapak Supriyanto ya, mengenai pendapatannya naik, secara omset naik, tapi kok labanya turun ya. Jadi memang pada tahun 2024 omset SKI bertumbuh sebesar 24%, namun labanya turun. Itu ada beberapa penyebab, sebenarnya karena juga ada isu perang geopolitik. Itu menyebabkan biaya pembelian kita naik. Biaya pembelian kita itu naik lebih besar dibandingkan tahun lalu itu 13%. Jadi
komponen di dalam biaya pembelian itu terdiri dari seperti ocean freight, biaya kurs juga berpengaruh. Jadi itu mempengaruhi HPP kami yang naik, namun jadinya labanya turun. Kenapa seperti itu? Karena kita juga ingin mengimbangi daya beli masyarakat. Jadi kita juga mendukung, karena ini produk kesehatan, kita mendukung agar masyarakat bisa menikmati dan mengkonsumsi buah-buahan segar dan bergizi tetap berjalan, maka kita harus mempertahankan harga jual kami. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua mengenai Capex yang 12M. Tahun 2024 kita sudah menyelesaikan Capex kita yang 16 miliar, di mana pemakaiannya itu adalah untuk gudang sebesar 17%, kemudian 80% kita gunakan untuk membeli mobil berpendingin, itu untuk menyambung semua rantai distribusi kita seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita menggunakannya sebanyak 3% untuk inventaris, itu untuk tahun 2024. Tahun 2025 kita berencana menggunakan 12 miliar, itu kita akan fokuskan 70%-nya pada pembangunan gudang, dan 25%-nya kami gunakan untuk mobil perpendingin, karena tahun 2024 kita sudah fokus di mobil pendingin, jadi tahun 2025 ini kita akan fokus di pembangunan gudang sebesar 70%, dan sisanya 3% untuk inventaris kantor. Itu untuk pertanyaan yang kedua mengenai penggunaan Capex yang 12 miliar. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan supplier mancanegara, apakah ada efek? Sebenarnya kalau dilihat dari tonase pembelian SKI, jadi dari tahun 2024 sampai tahun 2025, di mana pembelian kita di tahun 2024 itu ada sebesar 119.000 ton, itu kategorinya adalah 66% yang kita gunakan untuk membeli produk Cina. Memang karena memang produknya lebih lengkap dari China dan secara harga juga lebih terjangkau sehingga lebih cocok ke pasar Indonesia. 7,4%-nya itu kita gunakan untuk pembelian produk dari Thailand dan 5,7%-nya itu dari Australia. Sebenarnya barang dari Amerika itu hanya 2%, jadi sebenarnya tidak benar-benar terlalu terefek pada bisnis buah kami. Namun ada efek samping yang seperti HPP tadi secara tidak langsung menyangkut. Jadi karena kursnya yang tidak stabil, di situ kita juga sudah mulai mengalihkan pembayaran kami ke dalam bentuk kayak tadi 66% Cina, kita mulai menggunakan RMB untuk transfer uangnya gitu. Jadi itu sejalan dengan tadi apakah ada efek dari perang global, tentu ada, dengan kita sudah mulai mengkonversi pembayaran kami dari US dollar ke mata uang negara tertentu, itu mitigasi dari SKI untuk kedepannya. Jadi itu untuk pertanyaan yang ketiga. Kerjasamanya selanjutnya tetap sama karena memang China hampir menguasai produk keseluruhannya, jadi 66% itu buah-buahan kita disupport dari China. Oke, untuk CSR, setiap tahun kita memang harus sebagai perusahaan terbuka harus selalu mencadangkan CSR kami agar berkesinambungan dengan lingkungan, dengan sosial dan seterusnya. Jadi untuk tahun 2024 kita mencadangkan dana baksos kami ke panti asuhan, ada juga yang kita menanam pohon bakau. Namun untuk angka persisnya saya juga tidak ada, maaf saya yang mencatat, tapi kita selalu mencadangkan dana CSR. Dan tahun 2025 kita juga menjalankan hal yang sama. Di Lebaran kemarin, bulan puasa kita sudah melakukan baksos ke panti asuhan. Dan juga kegiatan donor darah yang sangat rutin kita lakukan setiap tahunnya. Kemudian untuk yang kelima, pembagian dividen tadi kurang jelas ya, kalau duit memang harus jelas ya. Oke, jadi tadi pembagian dividen sesuai dengan keputusan RUPS yang telah disetujui pemegang saham adalah sebesar 21 miliar atau 21 rupiah per lembar sahamnya. Jadi akan ada dividen. Oke. Itu untuk pertanyaan Pak Supriyanto, itu ada 5 poin ya, cukup banyak ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Pak Gofor.
Gofur, Pak Gofur. Maaf ya Pak ya kalau salah pelafalan ya. Untuk prospek bisnis tahun 2025 itu seperti apa? Kami masih sangat optimis untuk tahun 2025 karena buah ini termasuk komponen yang cukup resisten ya dari kita COVID sampai sekarang. Orang tetap butuh buah untuk hidup sehat. Orang tetap butuh buah itu walaupun bukan seperti beras tapi tetap buah itu menjadi konsumsi yang umum dimakan oleh semua orang. Jadi kita masih sangat optimis. Tahun 2025 kita memproyeksikan kenaikan pembelian produk buah-buahan kita sebesar 20%, maka kita memproyeksikan sekitar 148.000 ton untuk diimport di tahun 2025. Itu prospek bisnis kami ya, kami masih sangat optimis untuk tahun 2025. Terus untuk yang kedua, target omset dan margin di tahun 2025. Sebenarnya untuk tahun 2025 kita mempunyai target untuk pendapatan sebenarnya tercapai di tahun 2024 kemarin. Target kita itu sekitar 2,2 triliun tapi kita capai di tahun 2024. Jadi secara pendapatan kita juga konservatif aja karena angka 2,2 triliun udah cukup besar. Kalau misalnya kita naiknya terlalu sampai 20% itu sudah agak sulit. Jadi kemungkinan kenaikannya ada sekitar 5 sampai 10% untuk pendapatannya. Atau cenderung stabil karena kita harus mendukung daya beli masyarakat sehingga secara pendapatan kita tidak terlalu fokus, namun kita akan fokus pada margin yang harus kita perbaiki selama tahun 2025. Ekspektasi atau proyeksi kami untuk tahun 2025 adalah 55 miliar laba bersih yang kita harapkan. Jadi tahun 2024 memang ada penurunan, namun kita ingin coba kembali ke tracknya sesuai dengan proyeksi yang kita udah buat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana kita udah nyusun ke 5 tahun ke depan. Jadi ekspektasi kita tetap sama, yaitu 55 miliar untuk tahun 2025. Yang ketiga, aksi korporasi lainnya. Untuk aksi korporasi seperti biasa kita memang sangat fokus pada ekspansi agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati buah-buahannya, dan rantai distribusi ini menjadi kendala masih sampai saat ini, sehingga membuat infrastruktur rantai distribusi ini cukup penting. Jadi kita akan fokus, kita sudah membuka 2 cabang di tahun 2025 ini, yaitu Jayapura dan Ternate yang kita buka di bulan Februari tahun 2025 ini. Jadi tahun 2025 ini aksi korporasi rahasia ini kita masih mencoba mensurvei lagi apakah ada lokasi-lokasi lain yang kita belum jangkau dan bagaimana kita mencapai itu. Itu untuk pertanyaan dari Pak Gofur. Yang ketiga, pertanyaan dari Pak Andi. Tadi pertanyaan Pak Andi itu apa ya? Perpanjangan untuk bidang lainnya. Apakah tadi jawaban saya kurang lebih udah menjawab ya untuk yang bisnis kita buah-buahan sampai hari ini pengembangannya adalah di perdagangan besar ayam dan bebek juga. Jadi karena ini paralel, saat ini buah-buahan itu menguasai omset kita tuh sekitar 90%-an. Di tahun 2024 kita berhasil naikin menjadi untuk ayam dan bebeknya itu jadi sekitar 10% lebih, yang sebelumnya selalu di bawah 10%. Jadi kita memang masih sementara berfokus pada perdagangan buah-buahan, dan yang kedua yang kita masih berasa kurang atau setengah fokus itu ada di ayam dan bebek, sehingga itu usaha penunjang itu juga harus kita maksimalkan. Jadi memang itu setiap tahun terus meningkat. Jadi di tahun 2024 udah berhasil di atas 10%, yaitu sekitar 11% ya kalau nggak salah ya. Itu untuk jawaban yang pertanyaan dari Pak Andi. Oke, baik, terima kasih untuk pemaparan jawabannya Ibu Reni Lauren. Baik, selanjutnya kita masuki sesi pertanyaan yang kedua. Untuk 3 orang yang mau bertanya saya persilakan. Ya, silakan Ibu. Selamat siang, saya Aulia dari indonesiakoma.com. Yang ingin saya tanyakan, untuk buah-buahan lokal sendiri, kan PT ini
PT Segar Kumala Indonesia ini terfokus di buah-buahan ya. Untuk buah-buahan lokal sendiri, apa yang dilakukan oleh PT Segar Kumala Indonesia untuk meningkatkan produksi buah-buahan lokal sendiri? Apakah ada rencana untuk mengekspor bukan hanya mengimpor? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi dengan Ibu Aulia, betul ya? Oke, baik. Terima kasih untuk satu pertanyaan pertamanya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ya silakan. Yang di belakang dulu Bapak ya. Saya Iwanto dari Buletin Investigasi News. Apa jaminan bahwa buah ini aman dikonsumsi untuk masyarakat yang ada di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi dari Bapak Iwan, betul ya? Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Fatrisca dari Kontan, izin bertanya ke Ibu dan Bapak mengenai sebenarnya di bisnis buah-buahan ini ya khususnya, itu tantangan-tantangan yang dirasakan itu seperti apa sih gitu? Apakah seperti daya beli masyarakat yang melemah atau mungkin kondisi geopolitik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa saja sentimen-sentimen atau faktor yang bisa memengaruhi growth atau perkembangan di bisnis buah-buahan itu sendiri begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Ibu Patrisika ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu Aulia, yang kedua dari Bapak Iwan, dan yang ketiga dari Ibu Patriska. Oke, saya persilakan kembali untuk para Dewan Direksi untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Aulia. Pertanyaannya buah lokal ada apa aja dan kenapa terkesan SKI itu fokus di buah import, buah lokalnya tidak disebutkan ya. Dan apakah ada rencana ekspor? Pertanyaan kurang lebih seperti itu ya. Untuk buah lokal, sebenarnya SKI juga sudah mulai melakukan kerjasama untuk secara eksklusif itu hanya supply ke SKI. Sebenarnya ada beberapa produk yang kita sedang jalankan, yaitu buah melon. Melonnya ini jenisnya memang khusus yang dia agak crunchy dan seterusnya. Jadi memang kita perlu sesuatu yang unik, kita perlu sesuatu diferensiasi. Kalau misalnya kita hanya jual buah lokal pepaya, semangka atau kurang ini. Jadi kita memang untuk buah lokal kita hanya fokus atau terus mencari buah-buah eksklusif yang bisa di branding menjadi SK dan kita bisa mengembangkan bersama-sama dengan petani lokal. Ayo kita kembangkan bersama. Jadi seperti buah-buah yang cukup unik itu yang kedua ada selain melon ada alpukat. Jadi alpukat Indonesia sebenarnya kesulitannya salah satunya adalah beli 10 mungkin jongnya 5 gitu ya, karena mengkel lah, karena apa. Jadi kita memang juga ada fokus juga secara eksklusif untuk pengembangan bersama petani lokal untuk alpukatnya, apakah bisa dengan jenis khas yang produknya bisa secara bersamaan mateng gitu, tidak random. Jadi memang buah-buah lokal Indonesia itu memang harus sangat fokus sehingga sulit mengimbangi produk import tadi karena sudah terlalu masif, mereka sudah duluan gitu ya. Jadi memang kita sangat bersabar untuk pengembangan itu. Dan kita juga menunggu pengembangan itu untuk agar kita bisa ekspor, agar kita sudah coba menawarkan melon tadi ke beberapa negara seperti mungkin Malaysia atau Thailand, contohnya kayak melon. Mereka selalu bertanya, terus keistimewaan saya mesti impor dari Indonesia apa? Melon saya juga punya katanya. Jadi itu. Jadi kita memang sangat mencari buah-buahan yang sangat eksklusif dan unik itu tadi. Karena kalau kita ekspor pepaya atau semangka, saya juga punya, aduh saya gitu. Jadi kita memang bersabar bersama petani yang ada, petani lokal. Udah saat ini sudah berjalan juga ya Bu Aulia. Jadi seperti melon dan alpukat tadi. Juga ada beberapa buah seperti semangka yang mungkin size-nya nanggung, kita sebutnya semangka toro. Jadi
Karena semangka itu kebanyakan orang beli satu kegedean, beli setengah bersih nggak ya? Jadi kita juga mencoba semangka yang ukurannya lebih kecil lah untuk keluarga yang hanya bertiga atau berempat. Jadi lebih ke spesialisasi sih ya Bu Alia. Jadi kita juga harus punya diferensiasi agar bisa diekspor juga ke luar. Itu untuk pertanyaan dari Bu Aulia. Kira-kira cukup menjawab ya Bu? Untuk yang kedua dari Bapak Iwan ya. Apa jaminan buah itu konsumsi dan aman? Jadi sampai hari ini buah-buahan itu semua tidak diproduksi di pabrik. Jadi itu semua hasil alam. Jadi sangat terjamin secara sangat aman dikonsumsi karena itu memang dari alam. Juga banyak efek sampingnya memang. Kalau buah-buahan itu nyampe tidak selalu perfect atau selalu nggak ada defeknya. Kalau seperti pakaian ada defek, itu pasti ada. Buah-buahan yang sampai di Indonesia itu tidak selalu sempurna. Mungkin itu yang membuat Pak Iwan bertanya ini sebenarnya aman gak ya? Kok kelihatannya terlalu cantik ya? Jadi memang ada proses yang sudah dengan teknologi yang ada di luar, mereka bisa mengirimkan produknya dengan baik sampai di sini. Bahkan di Indonesia juga sebenarnya ada produk yang kita ekspor ke luar negeri seperti manggis juga pasti ada bahan yang memang untuk dipakai untuk agar ini memang aman dikonsumsi dan juga sampai dengan aman ke negara tujuan. Jadi murni aman Pak. Jadi buah-buahan itu sampai hari ini memang diproduksi secara natural. Kita juga sangat mengkhawatirkan situasi kondisi apakah ada El Nino, apakah ada apa, itu sangat berefek pada hasil panen juga. Jadi sangat volatile, dia sangat tidak stabil ya untuk buah-buahan. Terus pertanyaan, udah terjawab ya Pak ya? Oke, dari yang ketiga Pak, dari Ibu siapa ya? Oh, Bu Fatris dari Kontan ya. Pertanyaannya apa, buah itu saat ini tantangannya apa? Dan saat ini kan ada perang geopolitik, seperti apa efeknya? Jadi jawabannya adalah buah-buahan ini memang kita import lebih banyak dari China. Tadi 66% produknya itu dari China. Jadi efek terhadap perang geopolitik ini tidak terlalu bagaimana karena SKI ini mengimpor buah-buahan ini termasuk kepada negara-negara yang masih free trade. Jadi kita banyak kerjasamanya sama negara-negara yang free trade, di mana Indonesia ada kerjasama bilateral yang cukup baik sehingga itu free trade. Contohnya free trade itu seperti Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan China, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan New Zealand, itu semua ada formnya sehingga mereka punya bea masuk yang lebih disebut nol. Jadi kita hanya perlu bayar PPh-nya aja. Jadi so far untuk barang Amerika, mungkin ini fokusnya karena geopolitik saya, mungkin Amerika ya head to headnya. Jadi memang Amerika kita ada import itu kurang lebih 2% dari data yang saya dapat untuk SKI ya. Jadi mungkin ada efek, pasti ada karena secara langsung itu berefek ke kurs, berefek ke HPP kita yang bagaimanapun kita perlu pihak ketiga untuk pengiriman barang dari luar negeri ke sini, baik itu ocean freight, baik itu tracking dan seterusnya. Terus yang kedua, sentimen apa untuk growth-nya? Jadi tantangan SKI yang pertama udah pasti cuaca juga itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau negara-negara tertentu yang kita sudah planning atau kita sudah kontrak ternyata ada situasi alam yang kurang menentu, tentu itu akan membuat import kita gagal. Maksudnya pembelian kita juga gagal karena produknya tiba-tiba nggak ada dan kita harus mengecewakan customer yang mungkin sudah memberikan uang DP atau pembelian, uang muka pembeliannya gitu. Jadi itu salah satu tantangannya juga. Yang kedua, kurs itu sedikit banyak mempengaruhi bisnis SKI karena ada komponen-komponen yang tetap hitungannya dalam bentuk US dollar. Contohnya pada saat kuartal 1 ini pendapatan SKI memang menurun sangat signifikan
Karena pembelian kita itu untuk memenuhi kebutuhan lebaran, yaitu kurma. Kurma itu sangat banyak dan nilai tukarnya dalam bentuk US dollar. Nah itu berefek sehingga kuartal 1 kondisi labanya tidak terlalu sesuai harapan kita. Namun kita yakin karena kita sudah menjanjikan harga jual kepada semua pelanggan dan konsumen, maka kita tidak menaikkan harga jualnya sehingga efeknya adalah laba bersih kita di kuartal pertama memang agak menurun, namun kita yakin di kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita bisa membalas itu semua. Jadi tantangan kurs jika banyak ada tergantung kebutuhan tadi, kita juga sangat tergantung pada perayaan, karena kalau perayaannya Lebaran atau Idul Fitri tentu lebih butuhnya kurma, di mana kurma itu semuanya dalam bentuk US dollar nilai pembeliannya. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Semangatnya luar biasa.